Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan, o genki desu ka? Genki desu. Hai, sensei mo genki desu. Untuk pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu ya minasan. Silakan disiapkan ketua kelas. Oitori shimashou. Hajime. Hai, katawa. Minasan, kiris. Pray. Ohayo gozaimasu. Sakuseki. Oke, hari ini kita absensi dulu ya. Hai minasang, untuk hari ini kita absensinya agak berbeda nih minasang. Silahkan ketika sensei mengabsen kalian, kalian sebutkan perasaan kalian dalam bahasa Jepang. Bisa? Bisa. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Aisa-sang. Hai, genki desu. Andara-sang. Hai, genki desu. Andika-sang. Genki desu. Arin-sang. Hai, genki desu. Asuka-sang. Hai, uresi desu. Oke, Bilki-sang. Tanoshi desu. Elshalita-sang. Hai, genki desu. Fadil-sang. Genki desu. Fatima-sang. Hai, genki desu. Fawa-sang. Genki desu. Filza-sang. Hai, genki desu. Ibnu-sang. Uresi desu. Jihan-sang. Hai, uresi desu. Kinan-sang. Genki desu. Lukman-sang. Hai, uresi desu. Fatir-sang. Hai, genki desu. Raihan-sang. Hai, genki desu. Natania-sang. Hai, uresi desu. Nadine-sang. Imasen desu ka? Hai, byoki desu. Byoki. Hai. Oke. Langsung saja. Rafania-sang. Genki desu. Regina-sang. Hai, uresi desu. Shafa-sang. Samui desu ne. Hai, watashi mo desu. Umar-sang. Hai, genki desu. Zahira-sang. Hai, uresi. Zefanya-sang. Tanoshi. Hai. Tsugi wa Alia-sang. Nan desu ka? Alia-sang. Akari desu. Hai, ii desu ne. Hai. Oke, minasang. Hari ini kira-kira ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Mau belajar ya. Oke, sebelum belajar ya minasang, coba perhatikan sekeliling kalian. Apakah lantainya sudah bersih? Sudah. Oke, dicek ya. Oke, minasang, sebenarnya kenapa sih kita perlu menjaga kebersihan? Ada yang tahu? Kenapa? Oke, betul ya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau di ruang kelas, kelasnya kotor, nyaman nggak kalian belajarnya? Nggak nyaman ya. Nah, seperti itu minasang. Jadi setiap pembelajaran kita wajib yang namanya menjaga kebersihan kelas. Oke. Hai, sepertinya kita perlu ice breaking dulu ya minasang ya. Oke, masih ingat nggak Sensei pernah mengajarkan kalian lagu tentang nama-nama hari? Pernah ya? Oke, lagunya apa judulnya? Ya, depannya Nichi Getsuka. Oke, kita bisa coba bareng-bareng ya. Oke, coba berdiri semuanya. Oke. Hai, kita mulai dulu ya. Sensei hitung dari 1 sampai 3 dalam bahasa Jepang. Kita mulai. Ich, ni, sang. Nichi getsu ka sui moku kindo. Moku kindo. Moku kindo. Nichi getsu ka sui moku kindo. Mata nichi yo
semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Udah terbakar semangatnya? Semangat. Sudah semangat? Oke. Hai, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Silakan dibaca oleh Lintang Sang. Hai, pembelajaran hari ini adalah Hai, Dokoni Sunde Imaska. Oke, Minasang, sebelumnya kita sudah pernah membahas materi tentang ini ya. Materi minggu lalu, apa yang pernah kita pelajari, Minasang, tentang tempat tinggal? Coba, siapa yang bisa mengulas kembali materi minggu lalu? Tentang tempat tinggal. Aisyah, Minggu kemarin kita sudah belajar tentang menyebutkan arah mata angin. Ada utara, timur, barat, selatan. Hai, tepuk tangan buat Aisyah. Oke, siapa lagi yang bisa menjelaskan materi tentang minggu lalu terkait tempat tinggal? Eto Bilkisang. Jelaskan perbedaan apa aja yang terkenal di kota tersebut. Oke, menjelaskan apa yang terkenal dan makanan apa yang ada di daerah tersebut. Oke, sudah ingat ya Minasang ya? Oke, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara kita menyatakan kita tinggal di suatu tempat? Ada yang bisa menjawab? Ayo, cara bilang kita misalnya saya tinggal di titik-titik apa Minasang? Siapa yang bisa? Hai, Regina Sang. Watasiwa, Depokni, Sudi. Hai, Jozudes, tepuk tangan ya. Ada Watasiwa, Depokni, Sunde Imas. Oke, terus ada apa lagi nih Minasang? Kalau menyatakan letak suatu posisi tempat, ya, misalnya kota ini ada di pulau ini, misalnya. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja contoh? Ayo, siapa yang berani? Kelompok sini ada yang berani? Hai, boleh? Kinan? Jayapurawa, Papuanya. Hai, Jayapurawa, Papuani, Arimas. Betul, Minasang? Betul. Oke, tepuk tangan buat Kinan Sang. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan tentang ciri khas daerah tertentu? Misalnya daerah itu ada wisatanya, terus ada makanan khasnya. Siapa yang bisa menjelaskan satu contoh saja? Kelompok Umar? Ayo, boleh didiskusikan dulu. Ayo, mengulas kembali. Coba, Minasang bisa diskusi dulu. Kira-kira masih ingat nggak materi yang kemarin? Sudah? Ya, coba. Silakan Umar Sang Dozo. Kalau kita ingin menjelaskan suatu tempat yang terkenal, misalkan di Surabaya itu terkenalnya dengan Tugu Pahlawan. Pahlawan. Menyebutkan Tugu Pahlawan Yumedes. Oke, hai, bisa kita menjelaskan dengan Tugu Pahlawan Yumedes. Hai. Oke, tepuk tangan. Nah, berarti sudah bisa ya Minasang ya, materi minggu lalu sudah kalian pelajari dan kalian juga sudah bisa menyebutkannya satu persatu. Nah, kita akan hari ini Minasang kita akan membuat suatu project ya Minasang. Projectnya itu berbentuk poster ya. Poster itu nantinya akan kalian buat setiap kelompok dan kalian tulis sesuai dengan daerah yang kalian pilih seperti itu. Nah, untuk masuk ke dalam materi kita lanjut dulu ya Minasang. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini adalah nomor 1, peserta didik dapat memahami dan mampu menggunakan frasa dasar terkait tempat tinggal seperti watashi wa nani-nani ni sunde imas, atau yang berarti saya tinggal di titik-titik gitu ya. Lalu yang kedua adalah peserta didik dapat membuat poster tentang kota atau tempat tinggal mereka dalam bahasa Jepang
yang menarik dan informatif. Oke. Oke, selanjutnya adalah peserta didik dapat mempresentasikan poster bahasa Jepang sesuai dengan kemampuan bahasa mereka ya. Jadi nanti Sensei akan membagikan catatan di situ ya. Kalian sudah dipilih dalam beberapa kelompok ya. Nantinya Sensei akan membagikan teks-teks ya. Itu yang akan kalian buat posternya ya. Oke. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini Sensei mau mengajukan pertanyaan. Ketika kamu bertemu seseorang, dapatkah kamu menyebutkan tempat tinggal? Bisa Minasang menyebutkannya? Bisa. Oke ya. Kira-kira tempat kota tinggal tersebut ada di mana nih Minasang? Nah, lalu ketika mendengar berbagai macam nama kota, apakah kamu tahu di mana letak kota tersebut? Nah, Minasang biasanya situasi ini adanya di mana ya Minasang? Pada saat apa? Berlibur ya, apalagi? Oke, berkenalan dengan teman baru. Bisa ya, Minasang? Oke, selain berlibur, berkenalan dengan teman baru, biasanya situasi tentang menanyakan tempat tinggal ini ada di mana lagi? Ada? Oke, ada yang tahu lagi? Malu-malu nih ya. Lintang? Atau Jihan mungkin? Pada saat ini ya, bisa juga mungkin memperkenalkan tempat tinggal ini pada saat kalian misalnya sedang PLS itu ya, itu kan kalian biasanya bertemu dengan teman-teman baru ya. Nah, itu bisa kalian lakukan, menanyakan tempat tinggal, terus kira-kira di sana tuh yang khas itu apa gitu ya. Karena kan kita berbagai macam ya kebudayaan, ada yang dari suku Jawa, suku Batak ya, suku mana lagi Minasang? Banyak ya. Dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut saja. Oke, Minasang, sekarang kalian lihat poster di depan ini. Ya, terlihat Minasang posternya? Oke, kira-kira ini poster apa? Ya, wilayah ya. Siapa yang tinggal di Bukit Tinggi? Ada nggak di sini? Nggak ada. Yang orang Padang, ada nggak? Nggak ada. Yang orang Sumatera? Asalnya, orang tuanya mungkin? Nggak ada ya. Kalau di sini sukunya suku apa? Jawa rata-rata ya. Oh ya, saya juga sama Jawa ya. Ada yang Batak-Batak, ada nggak? Nggak ada ya. Berarti di sini ada yang Sunda, ada nggak Sunda? Asli orang Sunda? Nggak ada. Nggak ada. Oh ya. Kenapa? Ibnu. Oh Ibnu benar orang Sunda. Oke, dia macam-macam berarti kan ya. Ada Jawa, ada Sunda, Batak. Tapi yang Bukit Tinggi ini nggak ada. Nah bagus nih, berarti kita mempelajari sekaligus mengamati ya. Oke, coba di sini kira-kira ada nggak yang bisa mendeskripsikan poster ini ada apa saja di sini? Boleh dalam bentuk bahasa Indonesia. Siapa yang bisa? Ayo, yang belum angkat tangan, yang belum menjawab. Coba. Lukman Sang, Dozo. Ayo coba, di sini ada apa aja? Kenapa? Ada? Rumah gadang. Oke, rumah gadang yang mana, Lukman? Yang mana? Ini? Oh iya, betul Minasang? Berarti kalian keren ya? Belum pernah, bukan orang Bukit Tinggi, terus tapi kalian tahu pengetahuannya ya. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi Minasang selain ada rumah gadang? Jam gadang. Terus ada apa lagi? Ada rendang. Siapa yang suka rendang? Saya. Oh, ternyata orang Jawa sukanya rendang juga ya. Oke, lanjut. Sekarang ada apa lagi nih? Ada? Pakaian adat. Oh iya, benar ya, ada pakaian adatnya. Ya itulah Indonesia ya Minasang. Ada pakaian adat, ada rumah adatnya, ada ikonik budayanya di situ ya. Dan makanan kotanya juga ada seperti itu. Oke?
Nah, kira-kira minasang ada nggak yang bisa mendeskripsikan ya yang berkaitan dengan materi tempat tinggal? Siapa yang bisa menyebutkan dalam bahasa Jepang misalnya? Ayo, siapa? Coba kalian, ada yang bisa? Ya, coba. Natania-san. Kayak kita mau menjelaskan kamu ketemu atau enggak kita ngomongnya di ketemu itu ada renang, ada jam gadang aja gitu. Ya, bisa seperti itu ya. Betul. Jadi bisa juga misalnya kalian mendeskripsikannya itu dalam bahasa Indonesia adalah misalnya di Bukit Tinggi ada rumah gadang, terus ada jam gitu ya, terus ada pakaian adatnya dan ada makanannya. Oke? Nah, seperti itu. Hai minasang, sampai di sini minasang kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, untuk materi hari ini minasang, kita kan akan membuat poster ya. Minasang sudah dibagi menjadi kelompok ya kemarin? Oke, sudah ya. Berarti kalian hari ini akan membuat poster ya. Poster ya tentang tempat tinggal minasang. Ya, kalian satu kelompok akan dibagi ya dengan beberapa kota. Silakan kalian cari informasi yang berkaitan dengan kota tersebut. Ya, misalnya dari pakaian adatnya, ciri khasnya, makanannya dan lain-lain. Silakan buat dalam bentuk poster ya, boleh pakai Canva, apalagi minasang selain Canva? PixArt bisa ya. Apalagi? Ada lagi? Mungkin kalau ada yang pakai Word juga nggak apa-apa, bisa ya. Oke. Hai, minasang. Sebentar. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita apa sih namanya membuat poster, mari kita ice breaking dulu. Oke, sekarang ice breakingnya itu tentang tepuk hebat. Ada yang tahu nggak tepuk hebat? Tahu. Kalau ice breaking semangat ya kalian ya. Oke, coba sekarang berdiri dulu, berdiri. Oke ya. Hai minasang, kita mulai ya. Dalam hitungan 1 sampai 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Silakan kalian sekarang boleh mendiskusikan ya kira-kira daerah mana dan apa yang harus ada di daerah tersebut. Oke, sambil kalian diskusi, Sensei akan membagikan ya ketentuan apa saja yang harus kalian cari di dalam kota tersebut. Hai. Silakan. Silakan ya. Oke, silakan. Oke. Hai, silakan. Oke. Kira-kira kalian mau mengambil tema tentang kota apa? Jogja. Jogja. Oke. Nanti di Jogja itu kira-kira mau ada apa saja minasang di situ? Ada makanan khasnya sama bakpia. Oh, ini progresnya ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan panggil ya. Hai minasang, genki desu ka? Genki desu. Hai. Kira-kira kalian mau bikin kotanya tentang apa nih? Surabaya. Oke, sudah terbayang belum? Kira-kira di Surabaya itu ada apa? Sudah Sensei. Sudah ya. Oh, ada yang tinggal di Surabaya? Enggak. Enggak ada. Kenapa sih kalian memilih tentang kota Surabaya? Soalnya kota Surabaya tuh menarik banget. Jadi
ada banyak tempat destinasi wisatanya. Oke, berarti kalian kira-kira destinasi tujuan wisatanya pengen ke Surabaya nih ceritanya. Oke, sip. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan panggil sensei ya. Oke, kelompok ini kira-kira mau mengambil tema kota apa? Lombok. Oke, kenapa sih kalian memilih tentang kota Lombok? Lombok karena terkenal dengan pantai pingisnya sama sirkuit Mandalika. Oh, sirkuit Mandalika. Oke, di sini tertariknya karena ada apanya nih tadi? Karena ada itu ya? Sirkuit Mandalikanya. Oh, kalian mau nih datang ke sirkuit Mandalikanya? Oh, siapa yang di sini yang sering ini nonton pertandingan apa naik motor itu ya? Oh ya, Arya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan panggil sensei ya. Oke, minasan genki desu ka? Genki desu. Oke, kira-kira tadi penyampaian yang disampaikan sudah jelas belum? Jelas. Sudah jelas. Nah, kalian mau membuat materi tentang kota apa? Bali. Bali. Kenapa pilih kota Bali? Nah, itu terkenal terus indah banget. Indah. Oke. Budayanya bagus. Budayanya bagus, indah. Ada yang pernah ke Bali nggak sebelumnya? Oh, udah pernah semua? Iya. Oke, keren. Silakan kalian diskusikan apa saja yang ada di Bali. Lalu nanti dipresentasikan ya. Kalau ada pertanyaan, tanya ke sensei. Oke, sip. Sama-sama. Oke, kira-kira kalian mau mendiskusikan tentang kota apa nih, Minasa? Papua. Oke, Papua itu biasanya ada di mana? Pulau Papua. Ada yang pernah ke Papua? Belum. Oh, kira-kira kenapa sih kalian tertarik dengan kota Papua ini? Dia memiliki keindahan alam yang sangat banyak. Ya, Juga hewan-hewan bagus sensei. Oke. Makanannya juga macam-macam. Hewannya bagus, makanannya macam-macam, unik ya makanannya. Oke, hewan-hewannya unik juga. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya tanya ke sensei ya. Iya, sama-sama. Ya. Ya, oke. Kenapa? sensei ini maksudnya gimana sensei? Oh iya, jadi tadi kan kalian mau mengambil kota tentang Yogyakarta. Oke, kalian bisa untuk kelompok kalian bisa cari kompleks kota secara detail ya dan kompleks. Mungkin kalian bisa tambahkan tentang sejarahnya secara singkat ya, sejarahnya, terus keunikan budayanya. Nah, keunikan budaya Yogyakarta itu apa sih? Gitu. Kalian tuangkan di situ. Entah mungkin dia suka ada pesta adat, misalnya pilih tentang kota Surabaya. Soalnya kota Surabaya tuh menarik banget. Jadi ada banyak tempat destinasi wisatanya. Oke, berarti kalian kira-kira destinasi tujuan wisatanya pengen ke Surabaya nih ceritanya. Oke, sip. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan panggil sensei ya. Oke, kelompok ini kira-kira mau mengambil tema kota apa? Lombok. Oke, kenapa sih kalian memilih tentang kota Lombok? Lombok Karena terkenal dengan pantai pingisnya sama sirkuit Mandalika. Oh, sirkuit Mandalika. Oke, di sini tertariknya karena ada apanya nih tadi? Karena ada itu ya? Sirkuit Mandalikanya. Oh, kalian mau nih datang ke sirkuit Mandalikanya? Oh, siapa yang di sini yang sering ini nonton pertandingan apa naik motor itu ya? Oh ya, Arya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan panggil sensei ya. Oke, minasan genki desu ka? Genki desu. Oke, kira-kira tadi penyampaian yang disampaikan sudah jelas belum? Jelas. Sudah jelas. Nah, kalian mau membuat materi tentang kota apa? Bali. Bali. Kenapa pilih kota Bali? Nah,
terkenal, terus indah banget. Indah. Oke. Budayanya bagus. Budayanya bagus, indah. Ada yang pernah ke Bali nggak sebelumnya? Oh, udah pernah semua? Iya. Oke, keren. Silakan kalian diskusikan apa saja yang ada di Bali. Lalu nanti dipresentasikan ya. Kalau ada pertanyaan, tanya ke Sensei. Oke, sip. Sama-sama. Oke, kira-kira kalian mau mendiskusikan tentang kota apa nih, Minasang? Papua. Oke, Papua itu biasanya ada di mana? Pulau Papua. Ada yang pernah ke Papua? Belum. Oh, kira-kira kenapa sih kalian tertarik dengan kota Papua ini? Dia memiliki keindahan alam yang sangat banyak. Iya, juga hewan-hewan bagus Sensei. Oke. Makanannya juga macam-macam. Hewannya bagus, makanannya macam-macam, unik ya makanannya. Hewan-hewannya unik juga. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, bisa tanya ke Sensei ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya, oke. Kenapa? Sensei, ini maksudnya gimana Sensei? Oh iya, jadi tadi kan kalian mau mengambil kota tentang Yogyakarta. Oke, kalian bisa untuk kelompok kalian bisa cari kompleks kota secara detail ya dan kompleks. Mungkin kalian bisa tambahkan tentang sejarahnya secara singkat. Ya, sejarahnya, terus keunikan budayanya. Nah, keunikan budaya Yogyakarta itu apa sih? Gitu. Kalian tuangkan di situ. Entah mungkin dia suka ada pesta adat, misalnya tentang ada nggak cara dia apa sih namanya melaksanakan hari-hari besar di Yogyakarta, itu silakan kalian tuangkan ke dalam poster. Ya, jadi nanti bisa kalian tambahkan gitu tentang materi tersebut. Nah, nanti juga kalian di sini harus membuat poster yang kreatif. Nah, terus berwarna, kreatif, dan juga mempresentasikannya dalam bahasa Jepang. Tuh, sudah paham? Oke, silakan ditambahkan elemen-elemennya ya yang belum ada. Terima kasih. Ya, silakan. Kenapa? Ini maksudnya nomor 3 gimana ya? Mana? Yang nomor 3. Oh ya, ini kan silakan kalian nanti pada saat presentasi itu sertakan ungkapan tempat tinggal. Ya, mungkin bisa juga dalam bahasa Jepang yang mudah seperti itu. Dan lokasinya, misalnya lokasinya itu ada terletak di mana arah mata anginnya. Apakah di timur, apakah di utara, seperti itu. Ya, apakah di tenggara dan lain-lain. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah, itu saja. Oke, kira-kira poin penting apa sih dalam pembuatan poster? Yang harus kalian cari terlebih dahulu? Apa identiknya di dalam kota? Oke, apa identiknya dalam kota tersebut? Nah, setelah itu apa? Ciri khasnya. Oke. Nah, kalian juga butuh yang namanya pencarian gambarnya ya, observasi. Bisa kalian cari mungkin di blogspot atau misalnya di internet. Mungkin juga bisa kalian cari di sosial media seperti Instagram dan lainnya untuk mengetahui apa saja ciri khas yang ada di kota Lombok tersebut. Oke? Bisa? Oke. Bersama. Ada pertanyaan kelompok sini? Yang dimaksudkan budaya. Oke. Yang dimaksud dengan budaya, ya, budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, tadi kota kamu ngambilnya tentang kota Surabaya. Nah, kira-kira di Surabaya itu ada nggak sih budaya atau adat yang biasa di masyarakat mereka? Seperti itu, entah budaya apa sih namanya seperti 17 Agustusan atau budaya daerah lainnya, misalnya upacara apa sih namanya kelahiran anak-anak atau gimana, itu ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, sekarang kira-kira progresnya sudah sampai mana?
50%. 50%. Oke. Sip. Di sini siapa yang mendesainnya? Kanvanya? Oke, yang mencari informasi? Barang. Oh, bareng-bareng. Oke, siap. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan di ini ya, tanya saja ya. Oke. Oke, Minasang, silakan dibuat posternya dengan semenarik mungkin. Ya, jangan lupa sertakan ciri khas budaya dan juga deskripsi yang perlu dijelaskan pada saat presentasi. Nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan saja ya, Minasang. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau kalian tadi tentang Papua ya. Nah, Papua. Kira-kira progres kalian untuk membuat poster ini sudah berapa persen? Sudah 90%. Datanya ya 90%. Oke. Nah, di Papua itu menurut kalian yang paling ikonik dari budayanya itu apa sih? Ini rumah Honai kan itu kayak bentuknya karena itu cuma ada di Papua doang, jadi ciri khas banget lah. Oke. Nah, berarti rumah Honai seperti itu ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Sip. Terima kasih. Hai Minasang, gimana progresnya? Kalian kira-kira ada kesulitan nggak tentang bahasa Jepangnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kita koreksi dulu ya. Coba, di situ sudah ada budaya apa saja? Di sini ada tempat yang ikonik, terus ini ada tempat wisata yang alam gitu sih ya. Oh, yang alam-alamnya. Sering didatengin turis ada kaki. Oke. Di sini ada ayam betutu, makanan khas dari Bali. Di sini ada baju Bali juga. Ini ada tarian-tarian Bali. Oke. Oke, coba sekarang kalian cari bahasa Jepangnya ya dengan tulisan hiragana maupun katakana. Oke. Ada kesulitan nggak misalnya pembedaan antara katakana sama hiragana? Kalau katakana agak sedikit lebih susah. Oh, katakana agak sedikit itu susah ya. Apalagi? Katakana agak susah. Ya, Oke, cara membedakan huruf katakana yaitu dengan cara misalnya kalian lihat nih, misalnya tadi ayam betutu ya? Ayam betutu itu bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian udah tahu itu bahasa Indonesia ya, berarti kalian tulisnya dengan huruf katakana. Nah, cara membedakannya yaitu huruf katakana itu biasanya hurufnya tegas. Ya, kalau huruf hiragana itu biasanya dia agak muter-muter hurufnya, terus dia juga biasanya berasal dari bahasa Jepang asli. Contohnya, kalau misalnya enak dalam bahasa Jepang itu disebutnya oishi. Nah, oishi itu kan berasal dari bahasa Jepang nih, asli penutur. Itu hurufnya hiragana. Kalau misalnya huruf katakana itu adalah bahasa-bahasa serapan seperti bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang diungkapkan ke dalam bahasa Jepang. Oke, sekarang paham ya? Oke, sip. Sekarang apalagi nih yang belum kira-kira? Yang ininya sensei tanah lotnya itu kata sambungnya apa ya? Kata sambungnya, kata sambung pengungkapan ekspresinya atau seperti apa? Nah, menurut kalian kalau tanah lot itu jenis wisata yang seperti apa? Yang bagus. Yang bagus, kirei. Ya, bisa juga. Kalau misalnya kalian mau bagus, bilangnya bisa sugoi gitu ya. Atau kalau indah itu sama seperti kirei. Jadi kirei itu punya 3 arti. Ada
cantik, ada indah, ada bersih. Kalau yang cantik itu biasanya untuk wajah, untuk paras. Yang indah itu untuk pemandangan. Kalau yang bersih itu untuk lantai, keadaan ruangan, seperti itu. Jadi kalian bisa misalnya kota wisata tersebut indah, berarti kalian bisa tambahkan kata kirei, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan untuk menyusun kalimat tersebut, kalian bisa tanya sensei ya. Mana? Bahasa Jepang yang selain itu apa ya? Selain kirei? Selain itu. Oh, selain itu sorede misalnya. Sorede. Apa next gitu ya? Berarti ya, oh, kalau next itu sugiwa. Ya, tulisannya seperti ini ya. Sorede. Sorede itu ya. Bah, kalau misalnya kalian nanti mau presentasi terus mau bilang selanjutnya ya, itu bisa pakai kata sugiwa. Iya ya. Nah, sugiwa. Nah, terus misalnya mau ngomong pertama hajime tewa. Hajime itu artinya pertama. Kalau terakhir itu saigo wa. Hajime tewa saigo wa. Nah, misalnya ichi apa yang disebutkan. Oke, bisa ya kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya tentang apa sih namanya? Menyebutkan petanya nanti kira-kira peta posternya kira-kira kalian mau seperti apa? Oh iya, Sensei, itu mau ditanya kan Denpasar ini kan ada di sebelah timurnya Bali. Berarti sebutannya Denpasar wa Higashi Bali ni Arimas. Oke, hai, betul. Jadi kalau timur kan tadi Higashi. Nah, itu Higashi kan berarti sebelah timurnya Bali. Ya, bisa kalian sebutkan dengan Higashi Bali ni Arimas. Seperti itu, betul. Sudah? Ada yang mau tanyakan? Cukup, Sensei. Oke, berarti sekarang tinggal apanya nih? Minasang. Kita susun aja sih ya. Ya. Susun kata-kata. Kata-katanya, oke. Hai, ganbate kudasai. Arigatou, Sensei. Oke. Oke, kira-kira udah sampai mana nih progresnya? Gambarnya sudah dimasuk-masuk. Oke. Kira-kira kesulitan dalam membuat poster ini apa? Karena tadi nyari tempat-tempatnya yang khas. Nyari tempat khasnya gitu ya. Nah, untuk penyebutan dalam bahasa Jepangnya ada kesulitan nggak? Untuk membedakan hiragana dan katakana? Ada dikit sih. Ada, oke. Yang mana tuh kira-kira yang bikin kamu sulit? Iya, tulisannya itu belum familiar yang katakana. Oh, berarti tulisannya belum familiar dengan yang katakana. Oke, nanti kalian coba cari ya huruf katakana. Nah, di situ nanti kalian bisa mengidentifikasi ya perbedaan antara hiragana dan katakana. Oke, saya kasih tahu secara umum. Jadi kalau misalnya hiragana itu bahasa asli dari Jepang. Contohnya tadi saya beri contoh oishi. Oishi itu artinya apa, minasang? Enak ya, enak. Nah, itu bahasa asli dari Jepang bukan? Nah, itu pakai huruf hiragana. Tapi kalau misalnya seperti apa ini tadi? Lombok ya, Lombok, Pulau Gili Trawangan. Nah, itu bahasanya bahasa Indonesia atau Jepang? Nah, itu bisa kalian tuliskan ke dalam huruf katakana karena itu termasuk huruf serapan. Seperti itu. Nah, adapun perbedaannya kalau misalnya huruf katakana itu biasanya ada ini hurufnya itu bersudut tegas seperti itu. Kalau hiragana tuh muter-muter hurufnya ya, agak apa ya, ada lengkungannya seperti itu. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke. Di sini siapa yang membuat desainnya nih? Bareng-bareng atau siapa yang paling? Oh, bareng-bareng. Oke. Untuk deskripsinya sudah dibuat? Sedang dibuat. Oke. Oke ya. Nah, nanti yang Oke, sudah betul. Nah, ini P-nya bisa satu saja ya. Ini kan hapyo ya, P-nya satu saja. Jadi coret yang satunya. Ya, Sensei.
Nah, di sini Ohio kalian bisa tambahkan huruf U satu lagi. Jadi Ohio gozaimasu seperti itu. Apalagi coba hapus teimas, omukwa isi tenggara ni arimas. Omukwa takusang kangkuchide arimas. Oke, sip. Kalian juga boleh kok menambahkan deskripsi yang lain. Misalnya, kalian mau menyebutkan tentang budayanya, boleh. Ya, kalau misalnya kesulitan dalam bahasa Jepang, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia ya untuk menyampaikan kepada teman-teman nantinya. Oke, silakan dikerjakan kembali. Oke. Kalau makanan khas dari kota itu bisa termasuk ke dalam budaya. Makanan khas itu bisa masuk ke dalam budaya. Contohnya seperti apa makanan khasnya? Makanan khas di Surabaya itu ada rawon sama rujak cingur. Oh, rawon dan rujak cingur. Ya, dia bisa masuk ke dalam ciri khas kali ya masuknya. Kalau budaya itu lebih seperti yang tariannya, baju adatnya bisa juga seperti itu. Ya. Kira-kira kalau di Surabaya sudah di-searching belum? Budayanya apa? Tariannya mungkin? Atau mungkin ada lagunya? Lagu khas orang Surabaya? Tarian Remo. Nah, ini boleh nih minasang. Tarian Remo adalah salah satu tarian tradisional khas Surabaya. Nah, nanti kalian boleh menjelaskan ini. Misalnya kalian mau menjelaskan dalam bahasa Jepang boleh, menjelaskan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Oke, kira-kira ada kesulitan lagi selain ini? Enggak, tidak sensei. Sudah ya. Apa saja nih minasang progres yang sudah kalian lakukan sampai sekarang? Kita udah posternya baru berapa sih? Oke. Posternya baru berapa? Baru 70%. Tinggal ditambahkan dengan yang budaya. Posternya sudah 70%. Oke, kira-kira kalau misalnya mengenai huruf bahasa Jepangnya ada kesulitan tidak? Tidak sensei. Tidak, kayak bisa ya berarti ya. Kayak berarti kalau mendeskripsikan dalam bahasa Jepang bisa. Bisa sensei. Insya Allah bisa ya. Oke, silakan ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam mendeskripsikan budayanya bisa tanya sensei terkait bahasa Jepangnya. Oke? Sensei. Oke. Terima kasih. Hai minasan, do desu ka? Nanti mau tanya, nanti presentasinya bisa pakai bahasa Indonesia gak campuran gitu? Oh boleh, silakan. Seperti apa tuh yang bahasa Buat Indonesia? sejarah singkatnya. Boleh, sejarah singkatnya boleh. Nah, mungkin nanti kalian bisa campur juga di bagian-bagian yang tertentunya. Misalnya sejarah. Nah, kalian bisa terjemahkan sejarah itu dalam bahasa Jepang. Sejarah apa bahasa Jepangnya? Rekishi. Rekishi. Hai idesne. Bisa kalian tulis rekishi di situ ya, tentang sejarah. Nah, terus apa lagi kira-kira yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Jepang? Ya, nanti kalau misalnya ada kata-kata yang khasnya gitu ya, kira-kira bisa diterjemahkan, silakan diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kelompok ini kira-kira progresnya sudah sampai mana? Tinggal tambah elemen-elemennya. Oh ya, di sini sudah ada ini ya deskripsi bahasa Indonesianya di situ ya. Jarak, keraton, lalu tulisan Malioboro ya. Nanti ini tulisannya bisa agak dibesarkan sedikit ya yang sebelah sini. Keraton Yogyakarta. Nah, untuk Keraton Yogyakarta silakan kalian tambahkan titik di sini. Misalnya Keraton titik Yogyakarta. Jadi untuk memberikan spasi di situ ya. Karena huruf hiragana, huruf katakana itu kan hampir-hampir sama hurufnya. Jadi kalian bisa tambahkan titik di situ. Lagi gudeg. Nah, untuk gudeg itu kalian bisa tambahkan su kecil di situ ya, gudeg ya. Jadi de tambahkan su kecil lalu gu, seperti itu. Masih bisa dieditkan ya? Oke, apalagi ya, Malioboro sudah. Ini apa minasan? Oh ya, bakpia. Oke. Hai, sudah betul yang bagian situ. Oke, kalau untuk teks presentasinya ya, itu kalian ada kesulitan nggak?
untuk menjelaskan? Tidak ada. Tidak ada. Untuk kalimat pembukanya? Udah ada. Udah ada. Oke, contohnya seperti apa? Minasan ohayou gozaimasu. Nankai Jogja no machi ni shute habyou shitemasu. Oke. Terus, iya betul. Sudah betul. Happy staymas. Terus? Kalau perkenalannya belum Belum ya. Oh, perkenalan kalian bisa memperkenalkan misal dari ketua timnya. Ketua timnya di sini siapa? Kinan Sang. Oke, nanti Kinan Sang bisa menyebutkan misalnya Hajime Mashite, watashi wa Kinan desu. Misalnya Korera wa misalnya Tomodachi desu, namanya siapa? Harus sebutkan satu-satu. Misalnya Asuka Sangto, Jihan Sangto, siapa? Andara Sangto, Rafania des, gitu. Hai, yoroshiku onegai shimasu, seperti itu. Jadi yang mudah saja ya, gitu, untuk menyebutkannya. Tuh sudah. Nanti kalimat penutupnya kira-kira sudah bisa? Bisa. Coba seperti apa contohnya? Hai, hijau desu. sama kalau Juga nanya lagi ngerti apa? ya Oh, kalau misalnya mau nanya lagi gitu ya. Oke, misalnya hai ijo desu, misalnya arigatou gozaimasu. Terus misalnya kalian mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman ada pertanyaan nggak ya kira-kira gitu. Minasan shitsumon ga arimasu ka? Ya, shitsumon ga arimasu ka? Gitu. Coba diulangin gimana? Minasan shitsumon ga Oke, hai shitsumon ga arimasu ka? Terus misalnya ada yang nanya nih, gitu kan, sudah ada yang tanya. Misalnya sudah, berarti kalian juga bisa kasih penutup ja minasan kite kurete arigatou gozaimasu. Seperti itu. Jadi, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Seperti itu, ya. Itu bisa kalian catat ya, nanti kalian hafalkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan dikerjakan. Sama. Minasang, silakan kalian jangan lupa tulis huruf hiragananya ya atau katakananya ke dalam poster. Ya, kalau misalnya kalian kesulitan bisa tanya ke sensei ya, atau bisa juga kalian searching terlebih dahulu, nanti baru ditanyakan. Sensei kira-kira hasil yang saya temukan sudah betul atau tidak? Nah, seperti itu. Sampai di sini sudah dipahami minasang? Oke. Hai, waktunya tinggal 20 menit lagi. Ya, silakan kalian desain lagi posternya. Mungkin juga kalian bisa langsung latihan dulu yang sudah selesai posternya. Latihan untuk presentasinya, ya. Nah, untuk presentasi kalian bisa menggunakan bahasa Jepang yang mudah, ya. Untuk kelompok lanjutan mungkin bisa memakai bahasa Jepang yang lebih detail kembali, gitu ya, lebih detail. Seperti itu. Semangat, minasang. Ya. Semangat, Mas. Semangat ya. Tunggu.
Kalian boleh latihan presentasi kalau sudah bisa. Sudah selesai? Posternya sudah selesai belum? Belum. Mencari kata-kata. Oh, sedang mencari kata-katanya. Oke. Mana ini mana? Sensei, kalau minasan situ sumangga arimaska itu artinya apa, Sensei? Apa? Minasang Shitsumongga. Apa? Minasan situ sumangga arimaska. Oh, itu dipertanyakan untuk menanyakan. Misalnya selesai presentasi, kalian mau menanyakan ke teman-teman. Teman-teman, ada pertanyaan tidak? Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Udah ya. Kayak ada yang mau tanyakan? Iya. Enggak? Enggak ada. Ya. Makasih, Sensei. Oke, sama-sama. Bisa di ini ya. Oke, Minasang, bagi yang posternya sudah jadi, silakan dikirim ke WhatsApp ya. WhatsApp Kinan. Ya, kenapa? Kan saya udah kadang boleh gak tulisannya itu cuma ikutnya aja, nanti penjelasannya dari kita pas presentasi. Boleh, boleh sekali. Oke. Mungkin di poster ini ada nggak yang bisa dibikin berbayang? Bisa nggak? Ya, jadi dia shadow, seperti dibuat shadow. Ini kan kalian bilang di sini sudah kepenuhan Sensei. Mungkin alangkah lebih baiknya kalian ada yang dibuat shadow gitu. Jadi ada bagian yang muncul, ada bagian yang transparan. Tapi kan itu tidak mengurangi esensi dari poster kalian seperti itu. Ini pilihan warnanya sudah bagus. Sudah bagus, sudah ikonik sekali dengan Bali ya. Oke. Kalau perkenalannya ini Boleh seperti itu perkenalannya. Hajime Maste watashi no namae wa Kinan desu. Misalnya Kochirawa gitu. Ini gitu. Kochira itu ini adalah gitu ya. Misalnya boleh juga Kochirawa tomodachi desu ya. Atau watashi no grupu desu gitu. Terus nanti kamu perkenalan satu persatu seperti itu. Nanti presentasinya singkat juga tidak apa-apa. Oke. Sama-sama. Oke, Minasang, nanti Sensei ingatkan kembali bagi yang sudah selesai posternya ya, bisa dikirim ya, dikirim ke WhatsApp ya. Ke WhatsApp yang tadi sudah Sensei ini ya. Bisa dikirim ke WhatsApp Kinan ya. Kinan. Oke. WhatsApp Kinan. Silakan yang sudah selesai bisa mendiskusikan terkait presentasi yang akan kalian bawakan. Seperti itu. Ini kelompoknya Lukman Lombok. Oke, yang sudah mengirimkan kelompok Lukman.
Ya. Setelah itu siapa? Belum ya. Untuk kelompok Papua, apa ada yang ditambahkan ke dalam poster? Yang mana? Oh, kata-kata. Oh, kalau yang ini kenapa bentrok? Oh, belum di delete ya. Oke, dikira ini apa? Disatukan gitu. Coba saya cek dulu untuk hurufnya. Oke, sudah betul ya. Ini ada bisa dikatakan. Oke, ini bacanya apa? Ini sama bacanya? Ini belum copy saya, belum dihapus. Belum dihapus. Oke. Ini papeda. Oke, betul. Mana? Yang mana ini? Yang atas. Oke. Taman Nasional Oren. Oke, betul. Raja Ampat. Oke, betul. Sudah betul. Nah, untuk yang ini sama yang ini sama. Iya, ini belum. Oh, belum. Kata-katanya di sini. Oke, yang mana? Ikan bakar. Nah, ini ikan bakar Manokwarinya yang harus diubah. Ini salah yang di bagian sini. Ini yang saya. Ini apa saya? Pak Manokwarino. Oke. Bisa dituliskan di sini ikan bakaru Manokwari. Ikan bakaru Manokwari. Coba, bisa. Tulisannya seperti ini ya, minasang. Oke, sensei Korewa Daijobu. Daijobu, oke. I Nah, seperti ini tulisannya. Oke, silakan. Letas maste. Sudah dikirim? Apa ada perubahan di posternya? Oh, diubah. Oke. Kalau sudah penuh nggak apa-apa sih. Misalnya kalian tidak memberikan ini nggak apa-apa. Misalnya kalian mau menuliskannya dalam bahasa Latin nggak apa-apa. Kira-kira sulit tidak? Sudah. Oke, minasang, waktunya tinggal 10 menit untuk latihan ya, untuk latihan mempresentasikan. Oke, silahkan dikirimkan ke WhatsApp ya. Siapa kelompok yang sudah siap presentasi, minasang? Sudah ada? Kelompok Lukman ya, pertama ya presentasi. Lukman. Sudah siap presentasi? Sudah? Sudah ya? Sudah dikirim? Kalau sudah boleh dikirim? Sudah dikirim belum? Ya, silakan dikirim ya. Kelompok pertama bisa maju? Ya, oke, bisa ya. Oke, berarti kelompok pertama kelompok Kinan. Kelompok 2 Lukman ya.
Kelompok Lukman. Sudah dikirim, Nak? Belum? Biar nanti bisa dibaca. Oke. Siap. Semangat, Kaico. Sudah dikirim belum? Oke, sama-sama. Oke. Oke, guys. Sudah dikirimkan kelompok Surabaya? Sudah, oke. Tadi sudah ya dikirimkan ya. Oke, nanti kalau misalnya presentasi untuk kelompok kalian kan kelompok ini ya, pemula. Jadi kalian bisa menginformasikannya campur-campur dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Untuk pembukaan mungkin bisa menggunakan bahasa Jepang yang mudah. Ya, biasanya pembukaan pakai kalimat apa? Genki desu ka? Kayak genki desu ka, seperti itu. Saatnya hari ini kita akan mempresentasikan poster, gitu ya. Di sini ada poin-poinnya yang perlu diketahui dan lain-lainnya, seperti itu. Oke? Hai. Oke. Yang sudah mengirim kelompok Fatima sudah kirim. Kelompok Alea sudah kirim belum? Sudah ya? Kemana kirimnya? Oh, yang ini ya, yang bahasa Jepang ya? Ini ya? Itu kelompok saya. Kelompok kita yang Yogyakarta. Ini kelompok siapa? Kelompok saya. Oh, kelompok Kinan. Terus di mana lagi ngirimnya? Ya ada. Oh, Lea Denpasar. Denpasar, terus Ini sudah. Siapa yang belum mengirimkan kelompoknya? Kelompok Natania belum ya? Oh, sudah ya? di sini semua. Oh, yang belum. Surabaya yang belum ya? Ini yang terbaru ya, Tante. Oh, yang terbaru. Berarti harus diklik dulu ya? Gimana kliknya? Di Ini langsung minta fotonya aja, Tante. Iya, minta fotonya saja. 60 menit ya. Oh iya, oke. Oke, Minasang, sudah ya? Silakan dikirimkan dalam bentuk poster foto ya, jangan pakai link karena nanti kita sulit untuk presentasinya ya. Berarti Kinan dulu ya. Sudah? Hai, oke, silakan untuk kelompok pertama. Minasang, kita langsung presentasi ya. Oke, kelompok pertama yang akan maju adalah kelompok Kinan. Oke, berkenan. Silakan. Ya. Presentasikan posternya. Ya. Ohayo. 私の名前はキランです。こちらは友達のラザニアです。私の名前はシンタンです。私の名前はユニアンです。私の名前はサトです。今回、ルールの配信です。発表して
Jadi saya akan menjelaskan secara singkat dari Yogyakarta pakai bahasa Indonesia. Jadi gini, Jogja itu awalnya berdiri dari kerajaan Mataram Hindu, lalu berubah jadi Mataram Islam. Nah, pada tahun 1755 setelah perjanjian Diani, Jogja berdiri sendiri jadi Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Pas Indonesia merdeka, Sultan Hamengkubuwono IX itu menduduki penuh dan Jogja sempat jadi ibu kota sementara waktu Belanda masuk ke Jakarta. Sekarang Jogja punya status spesial sebagai daerah istimewa dengan sultan yang menjadi gubernurnya. Eko, Jogja, Jogjawa, Yogyakarta, Tokubetsu Chiki ni narimasu. Jogja wa takusan kankochi ga arimasu. Tatoeba, kore wa Karaton Yogyakarta to Malioboro ga arimasu. Oishi tabemono ga arimasu. Oke, suaranya agak bisa dikencangkan lagi ya. Berapa sih ya deh? Oke, hai sudah. Hai, oke, tepuk tangan minasan. Oke, kira-kira ada yang mau tanya nggak seputar tentang kota Jogja? Oke, siapa yang mau nanya? Mungkin ada yang masih belum paham nih terkait presentasi tersebut. Atau misalnya ada yang mau mengkomentari tentang posternya, boleh berikan positif ya, saran positif. Silakan. Oke, Minasang bisa minta perhatiannya sebentar. Oke, kira-kira ada nggak tempat terkenal yang ada di Jogja? Tentunya ada. Ini kita menggabungkan keraton Yogyakarta sama Malioboro. Oke, jadi ada keraton dan Malioboro ya. Oke, sudah? Ada juga candi apa Borobudur, candi Prambanan juga itu. Oke, jadi ada candi Borobudur ya? Oke, di Yogyakarta. Oke, Minasang, ada yang dipertanyakan lagi? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kinan. Hai, arigatou gozaimasu, Minasang. Hai. Hai. Oke, silakan. Dozo. Oke, berikutnya kelompok Lukman Sang Dozo. Silakan kelompok Lukman. Maju. Yeay. Oke. Sudah ada di depan ya untuk posternya. Silakan dipresentasikan. Minasang, mite kudasai ne. Oke, minasang bisa dilihat dulu ya untuk posternya. Sebentar. Oke, sini ya. Sudah betul posternya ini? Oke. Silakan. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo. Genki desu ka? Genki desu. Hajimemashite, watashi wa Ito Malik desu. Kore wa Watashi no namae wa Lukman desu. Watashi wa namae wa Hawasamadani desu. Watashi wa namae wa Oke, silakan dipresentasikan. Juga saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi kita akan menjelaskan daerah Lombok. Oke, suaranya bisa dikencangkan Arya Sang. Suaranya kedengaran nggak Minasang? Enggak. Oke. Ayo suaranya. Lombok ini berada di Nusa Tenggara Barat. Nah, Lombok ini juga memiliki berbagai wisata. Nah, kita ada jadi ini salah satu wisata yang ini yang terkenal itu Setiapuraga. Lalu ada beberapa jenis makanan. Dan juga ada makanan khas Lombok, yaitu ada ayam tali.
Oke, jadi ada M Taliwang gitu ya. Oke, Minasang, kira-kira ada yang mau mengomentari tentang kelompok Lombok? Itu tertutup, mungkin bisa dihilangkan dulu. Nah, oke. Hai, Minasang, ada yang mau bertanya tentang kelompok Lombok? Atau mungkin ada yang mau memberikan saran atau misalnya memberikan apresiasi positif mengenai poster yang mereka sudah tampilkan? Ayo, silakan Regina Sang. Lombok itu di mananya? Oke, Lombok itu di mananya Bali katanya? Di sebelah mananya Bali? Lombok itu berada di sebelah timurnya Bali. Oke, jadi Lombok itu berada di sebelah timurnya Bali. Sudah betul belum kira-kira Minasang? Yang sering ke Bali nih, kelompok yang sering ke Bali. Benar? Bersebelahan dengan Bali lah ya. Oke, hai. Sudah? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong Minasang. Oke. Silakan. Sudah. Silakan dulu. Oke. Berikutnya yang maju, kelompok Umar sudah siap? Belum. Oke, yang maju kelompok Natania ya. Natania sudah ya? Oke, yang maju kelompok Natania Sang. Hai dozo. Sudah betul ya yang ini ya? Minasang, untuk presentasinya suaranya bisa agak dikeraskan ya Minasang, supaya bisa mendengar sampai belakang ya. Teman-teman bisa dengar suara sensei? Bisa, oke. Hai, dozo. Minasan, ohayo gozaimasu. Hai, ohayo gozaimasu. 今回、学校の発表発表しています。パプアにしていますか？パプアがたくさん観光地があります。例えば、これはタマナショナルロレンスとラジャアンマンとアイルルンロブスターがあります。タマナショナルロレンスとラジャアンマンが有名です。アイルルンロブスターが綺麗です。食べ物がありましょう。食べ物と食べよ。apa ya kok? Ikan bakar mana kuenya des? Hai, hijau des. Minasang, shitsumon wa arimasu ka? Oke, Minasang, shitsumon ga arimasu ka? Ada yang mau bertanya atau bisa mengomentari poster kelompok Natania? Oke, siapa yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup bagus atau bagaimana? Sudah, oke, sudah bagus. Hai, silakan, boleh tutup. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, minasang wa kinchou desu ne. Ya, kalian ini ya agak tegang gitu ya presentasinya ya. Gak apa-apa, santai aja Minasang. Nanti kalau misalnya kalian bahasa Jepangnya masih kurang-kurang lancar, daijoubu desu ne, gak apa-apa gitu ya. Bisa kalian mix dengan bahasa Indonesia atau mungkin bisa pilih bahasa yang kalian lebih kuasai seperti itu. Hai, arigatou gozaimasu. Tepuk tangan lagi dong buat kelompok Natania. Oke, berikutnya adalah kelompok. Sudah dikirim kelompok Umar? Umar Sang ya, kelompok Umar. Oke, silakan Umar bisa maju kelompoknya. Kelompok Jogja ya? Jogja bukan. Kelompok Surabaya, Surabaya. Tadi dikirimkannya dalam bentuk link atau foto? Foto. Sini. Coba Umar dilihat yang mana kelompok. Dikirim ke Kinan. Kirim ke sensei. Oke, silakan dikirim lagi ya. Ya nggak apa-apa.
Kelompok terakhir masih semangat? Semangat. Oke. Sudah Umar Sang? Ya mungkin bisa disapa dulu teman-teman kelompoknya. Kayaknya ada yang telepon. Sudah kelompok. Oke, sudah bisa belum? Oke, nggak apa-apa, tunggu ya Minasang. Coba sambil menunggu kelompok Umar ya mempersiapkan posternya, kita ice breaking dulu ya. Minasang boleh sambil duduk, nggak apa-apa. Oke, kita akan tepuk hebat lagi ya Minasang, karena kalian di sini sudah menampilkan presentasi yang hebat dan luar biasa. Oke, hai Hajime Masyo, ich Nisang, tepuk hebat, 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 hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah dikirim? Oke, sudah siap berarti ya. Silakan kelompok Umar Sang, dozo. Ya. Oke, silakan. Hai. Oke, Minasang, silakan perhatikan. Bisa ini ya. Bentar. Hai, dozo. Bentar. Suaranya jangan lupa ya, agak dikeraskan supaya yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Surabaya wa higashi Jawa ni arimasu. Surabaya wa Kankochi ga arimasu.例えば untuk Surabaya atau Tugu Pahlawan ga arimasu. Oke, sore Kara.例えばRawon no Rujak Cingur des. Hai, hijau des. Hai, sudah? Arigatou gozaimasu. Tarimoto Tugu Surabaya ga des. Tugu Pahlawan ga des. このプレゼンテーションは終わります。終わりました。せーの、ありがとうございます。 Oke, arigatou gozaimasu. Ada yang terbalik ya. Oke, Minasang, kira-kira Shitsumo ga arimasu ka? Apakah ada pertanyaan? Oke, Jepannya Sang? Oh, sudah cukup ya. Oke, hai Minasang. Sudah. Terima kasih telah presentasi ya. Lanjut. Oke, Saigo no grup wa dozo. Oke, silakan kelompok terakhir bisa maju ke depan. Ya, maju ke depan. Oke, ini udah pernah ke Bali semuanya Minasang. Jadi kelompok Bali. Sudah dikirim ya tadi ya? Sudah. Ini ya. Oke. Sudah terlihat posternya? Oke. Ya, ini kesini lagi. Nah, nggak apa-apa. Nah. Lea Sang bisa geser. Nah, seperti itu. Maka Depasano Machino Shite Hapyo Shite Imas. Depasano wa bari
Denpasar Sarawak, bisa. Suaranya bisa dikencangkan? Oke. Tatayaba Kurawa Penting Kutato Tanahap di Arimas. Denpasar wa Higashi Bali ni Arimas. Pantai kota ga Yumen desu. Tomato ga kirei desu. Ayam betutu ga oishi desu. Hai, ijo desu. Minasan shitsumono wa arimasu ka? Oke. Hai, ijo de shitsumon wa arimasu ka? Minasan, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, silakan Ibnu Sang, dozo. Apa sih budaya yang terkenal di Bali? Oke, apa sih budaya yang terkenal di Bali itu? Nah, sekarang jadi ada di gambar poster ini, jadi budaya yang ada di Bali itu salah satunya itu ada ini tuh kayak budaya leak gitu, itu biasanya ada di bulan-bulan tertentu sama tarian ini namanya tari Pendet. Oke. Tadi ada tarian pendet, tadi ada budaya tertentu, namanya apa tadi? Leak ya, ada leak. Leak. Oke, betul. Oke, sudah terjawab? Ada pertanyaan lagi, Minasang? Oke. Sudah? Oke, hai. Kalau presentasi wa arimasu ka? Hai, tepuk tangan semuanya untuk presentasi posternya. Silakan duduk. Sampai udah selesai. Oke, Minasang, alhamdulillah ya. Untuk hari ini, Minasang sudah menampilkan semua presentasi yang baik ya. Walaupun tadi agak malu-malu presentasinya ya, mungkin karena bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi kalian sudah menampilkan presentasi yang sangat baik dan sangat inspiratif ya. Oke, Minasang, gimana perasaannya nih Minasang setelah mempresentasikan hasil poster kalian masing-masing? Oke, coba Sensei mau tanya dari kelompok Natania Sang. Kira-kira gimana nih perasaan kalian setelah menampilkan poster dan presentasi dalam bahasa Jepang? Sensei, karena kita bisa mengenal budaya lain yang belum kita pernah tahu sebelumnya. Sehingga kita bisa jadi melatih speaking bahasa Jepang kita, Sensei. Oke, hai. Oke, terima kasih dari kelompok Natania. Sekarang kelompok Lukman Sang. Kira-kira apa sih yang kalian dapat dalam pelajaran hari ini? Kami dapat itu kita bisa mempelajari pengucapan daerah tempat tinggal dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, oke. Terkait pembuatan poster, kira-kira apa kesannya untuk kalian? Mungkin teman-teman yang lain mau memberikan masukan atau saran terkait membuat poster, ada nggak kesulitan atau yang kalian alami selama membuat poster? Kesulitan mencari ini itu ya Pak, huruf kata-katanya gitu. Oke, jadi kesulitan dalam mencari huruf kata-kananya gitu ya, untuk mempelajari huruf kata-kananya. Untuk materinya juga ya? Materi juga. Oke, harus mencari yang sumbernya yang lebih spesifik lagi. Oke, terima kasih kelompok Lukman. Oke, selanjutnya dari kelompok Bilkis. Apa kesan-kesan kalian setelah presentasi? Seru, Sensei. Kenapa? Seru. Oh iya, seru. Terus apa lagi? Sudah jadi tahu di Indonesia tuh ternyata banyak banget budaya-budayanya beda-beda. Iya, betul sekali ya. Jadi tadi menurut kelompok Bilkisang dari poster tersebut ya, untuk presentasi yang lainnya juga itu kita dapat mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia terutama. Oke, terima kasih.
Oke, silakan dari kelompok Kinansang. Ada masukan atau saran? Mungkin ada juga apa yang kalian dapat untuk hari ini? Kita bisa jadi tahu makanan-makanan yang ada di daerah-daerah tertentu. Oke, jadi tahu makanan yang ada di daerah tertentu. Oke, arigatou gozaimasu. Silakan kelompok Umar. Bagaimana? Perasaan kita yang pastinya seru ya. Seru, senang. Kayak bikin apa perasaan saat bikin posternya itu apa ya? Senang. Kita bisa tahu sama budaya di daerah lain. Oke, jadi bisa saling menjalin. Oke, jadi menurut kelompok Lukman, Minasang dapat mengetahui budaya yang ada di Indonesia, terus ada kerja kelompoknya dulu juga dalam membuat poster ya. Jadi tahu berbagai macam hal yang ada di kota gitu ya, kota Surabaya tentunya. Oke, sudah ya Minasang, sudah semua? Oke Minasang, terima kasih ya sudah mempresentasikan tentang poster. Kesimpulan yang sangat menarik. Jadi hari ini kita dapat menginformasikan ya berbagai macam kota yang ada di Indonesia dalam bahasa Jepang ya. Ada yang dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan juga berikut dengan budaya, elemen-elemen seperti makanan khas, tarian, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, untuk pelajaran berikutnya, Minasang, kita akan maju ke materi yaitu kegiatan yang ada di rumah ya. Yang tadinya kita melihat keadaan kota, selanjutnya kita akan mempelajari materi yaitu keadaan di rumah ya, keadaan di rumah. Itu akan kita pelajari pada minggu depan ya. Untuk hari ini Minasang sudah selesai ya. Semangat dong Minasang. Oke. Jangan tegang-tegang. Oke. Jadi agendanya sudah selesai hari ini. Minasang yang sudah selesai membuat poster, silakan bisa ditutup laptopnya dan juga bisa dicek lagi keadaan kelasnya masih bersih atau tidak ya. Ada sampah tidak di kolongnya? Tidak ada. Oke. Hai Minasang, mari kita tutup kegiatan hari ini. Sebelum berdoa, kita akan ice breaking lagi untuk terakhir ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk pelajaran berikutnya. Hai Minasang, kita ice breaking dulu, bisa berdiri. Oke, berdiri. Senyum, semuanya senyum. Oke. Hai, untuk ice breakingnya kita akan tepuk apresiasi ya, karena kalian sudah menampilkan penampilan yang terbaik hari ini. Oke, hai, tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke. Minasang, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas Kaico bisa menyiapkan lagi. Oke, silakan. Oke, duduk kembali. Bisa berdoa lagi. Oke. Awas ya. Minasang, kiri. Ready. Hai, detashimaste, Minasang. Oke, Minasang. Assalamualaikum.